Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Anak-anak, kita akan belajar kelas 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, aturan keselamatan di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian tahu bagaimana cara menjaga keselamatan kita di rumah masing-masing. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Perhatikan anak-anak, di sini ada Udin bersama kakaknya sedang membantu ibu di dapur. Perhatikan di sini ada kakak Udin dan ibu. Ya, tentunya kakak Udin dan ibu ini menggunakan pisau harus dengan hati-hati ya. Kenapa? Iya benar, karena tangan kita bisa dengan mudah terluka karena pisau kalau kita tidak hati-hati. Berikutnya ada gambar yang kedua. Di sini Udin sedang menutup pintu ya. Dia tidak lupa menutup pintu di saat akan bepergian. Kira-kira kenapa anak-anak? Iya benar, kalau tidak ditutup mungkin rumah kita tidak aman ya anak-anak. Kenapa? Mungkin ada binatang buas atau binatang yang berbahaya yang bisa masuk rumah. Binatang ini yang kita takutkan misalnya ular ya anak-anak. Kalau tidak kita tutup pintunya ini nanti takutnya ada binatang yang masuk ya. Tentunya sangat berbahaya. Berikutnya di sini Udin sedang naik bus ya. Udin tidak lupa memakai sabuk pengaman. Ya, ini kalau kita kita kalau sedang menaiki bus harus memakai sabuk pengaman atau saat kita berkendara harus memakai sabuk pengaman. Ini ya tentunya sabuk pengaman menjaga keselamatan kita di saat bepergian atau di saat dalam kendaraan. Berikutnya Udin sedang menyeberang jalan ya. Perhatikan di sini Udin menyeberang jalan melalui zebra cross ya. Ini anak-anak ya, zebra cross itu ini cat yang berwarna putih. Ini ya, cat yang berwarna putih, kotak-kotak berjejer rapi. Ini namanya zebra cross. Ya, zebra cross itu adalah tempat untuk menyeberang jalan atau tempat yang disediakan untuk menyeberang jalan. Tentunya ini menjaga kita di saat kita menjaga keselamatan kita di saat kita menyeberang jalan. Berikutnya, Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Perhatikan gambar jam di bawah ini. Nih, jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, ini ya, jam dinding ini dibaca pukul 6. Ya, anak-anak ya. Berikutnya, perhatikan di sini ada gambar Udin sedang sarapan ya. Kira-kira pukul berapa Udin sarapan? Ya, Udin sarapan pukul 6. Di sini Udin mau berangkat sekolah. Kira-kira pukul berapa Udin berangkat sekolah? Jadi lihat jam di sini ya, jam dindingnya di sini ya. Iya, Udin berangkat sekolah pada pukul 7. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Kita lihat ya, jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi Udin pulang sekolah pukul
simbol 11. Nah, kita baca ya anak-anak teks ini ya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Iya, kesimpulan dari teks aturan ketika sarapan pagi adalah kita harus mematuhi aturan ketika sarapan pagi supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, perhatikan teks yang berwarna merah di bawah ini. Ya, apa dibacanya ini? Iya, dibaca Tuhan. Pada kata Tuhan, awal kata ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan huruf T di sini ya. T ini ditulis menggunakan huruf besar. Tuhan, Tuhan. Ya. Penulisan Tuhan ya. Penulisan Tuhan awal kata harus ditulis dengan menggunakan huruf besar. Tentunya tidak hanya Tuhan ya anak-anak. Mungkin nama kita ya, nama kita juga harus ditulis menggunakan huruf kapital ya. Di sini ya, kata Tuhan, ini masih ya, kata Tuhan masih kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, ya, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Yang Maha Kuasa, Y-nya besar, M-nya besar. Yang Maha Besar, ya, Y-nya besar, M-nya besar. Yang Maha Pengasih, ini ya, perhatikan hurufnya besar semua. Yang Maha Penyayang, nih, yang-nya Maha, ya, Y, M sama P itu huruf besar dan sebagainya. Ini perhatikan ya anak-anak. Ini kata Tuhan atau kata ganti Tuhan ya. Misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Ya, kata ganti untuk Tuhan atau sebutan lain untuk Tuhan itu harus kita awal katanya kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Ya, kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Perhatikan adik-adik.
kasih sayangmu, terima kasih ya Tuhan. Nah, sekian pembelajaran kali ini ya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini, anak-anak? Iya, benar bahwa kita harus mematuhi aturan keselamatan di rumah kita masing-masing. Tentunya dengan mematuhi aturan keselamatan ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang bersifat bahaya. Demikian pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.